Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu bungkuk banget ya, Wi? Ya, ini pemirsa, tampaknya ada satu kegiatan setelah habis dari reuni di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan itu, ya, enggar-enggar sariro, ya, Jokowi itu ke tempat kelangenannya, ke Kopi Klothok di Yogyakarta, kayaknya begitu pemirsa. Ya makanya kita tidak berurusan lah dengan bagaimana makannya, karena mungkin juga kalau dia makannya sambil bungkuk itu kurapnya itu jatuh juga, jangan sampai kena kemakan gitu. Cuma yang nggak tahan itu ya bungkuknya ini pemirsa, kok bungkuk banget gitu ya, sudah kepalanya habis penuh dengan kurap itu ya, tapi jalannya malah bungkuk banget ya. Apakah ini karena sekedar capek dari menghadiri acara yang ada di Gadjah Mada, setelah itu delek-delek karena melihat reaksi publik yang ternyata tidak sesuai dengan harapan, gak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Loh, ini publik gimana sih ya maunya gitu kan. Ya, aku sudah datang ke reuni, sudah saya kerahkan orang-orang, bahkan dari terminal Tirtonadi pun saya datangkan calonnya, mungkin sampai kerabatnya saya datangkan semua. Kok masih begini aja reaksinya, bahkan lebih buruk lagi reaksinya, ya? Apa ini? Mungkin pikirannya malah tambah berat bebannya itu, ya. Dan pada akhirnya dengan beban berat itu dia datang ke Kopi Klothok, ya, sambil bungkuk. Bungkuk itu karena menghormati para termulnya? Saya kira enggak. Kalau Jokowi biasanya jabat tangan dengan termul-termulnya itu ya enggak mungkin dia itu membungkuk tegak kepalanya. Jangankan ke termul-termul biasa, termul-termul kelas berat seperti Prabowo aja dia sekarang jalannya tegak, Prabowonya yang bungkuk. Tapi kenapa Jokowi ini bungkuk, jalannya pelan banget gitu kan? Kayaknya seperti yang diduga oleh para dokter, terutama dokter Tifa. Jadi ketika autoimun agresif ini ya tidak mendapatkan penanganan yang baik pemirsa, karena dia tidak cukup istirahat, ya, kena paparan sinar matahari langsung, tidak pakai topi sekarang dan lain sebagainya, agresivitasnya dari autoimun ini ya, ada kudis, ada ini dan lain sebagainya, menjadi tidak sembuh-sembuh seperti yang di close up oleh teman-temannya itu ya. Itu tega banget ya, meng-close up kepalanya orang ini sampai akhirnya kelihatan benjol-benjol kecil kepalanya dan rontok semua. Ya, yang sangat terlihat adalah jalannya yang bungkuk itu. Jalan bungkuk ini bukan karena kelelahan, tetapi kabarnya, atau mungkin ini saya kira perlu konfirmasi dari yang pakar di autoimun, karena bagian dalam penyangga dia berdiri seperti tulang punggung dan lain sebagainya itu makin hari makin keropos ya, karena bukan hanya nyerang ginjal ya, bukan nyerang liver dan lain sebagainya, juga nyerang tulang autoimun ini. Jadi ya kalau seperti ini ya kayaknya memang ini Jokowi beneran. Kalau yang begini kan ada tesis banyak sekali pemirsa, ada yang membuat pernyataan-pernyataan itu, wah ini kayaknya sudah mati atau mungkin disembunyikan dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang pada akhirnya melihat bahwa ini kelihatannya yang kena autoimun ini adalah yang Jokowi asli ya, atau dua-duanya atau tiga-tiganya kena autoimun semua, kan kayaknya agak berat untuk mengatakan itu ya. Jalannya membungkuk ya, dan ini sebetulnya menunjukkan satu demonstrasi penyakit yang menyayat hati ya. Berat bagi Jokowi karena dia harus tampil di hadapan termulnya, karena begitu tidak tampil dan tidak jelas, tidak ada penjelasannya, atau mengatakan saya berobat lagi ya, tidak tampil berhari-hari, wah ini makin membuat orang-orang itu
menjadi kelimpungan ya. Dan ya apa yang dialami oleh Jokowi ini, yang menderita adalah Jokowi sendiri. Ya, termulnya happy-happy aja, ya, mendapatkan sembako dan lain sebagainya. Tetapi Jokowi tempatnya situasinya tidak segera sembuh karena beban penyakitnya sendiri dan mungkin kutukan banyak pihak, ya. Tetapi ya, yang lebih dikhawatirkan adalah apa yang akan dihadapinya pada masa depan, terutama Gibran yang tampaknya makin tidak aman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.